Apa perlu UMKM dibuat jingle untuk promosi? Dulunya awalnya Extra Juice itu juga UKM juga, budgetnya juga kecil awalnya, gitu. Kemudian Kopiko itu juga budgetnya awalnya kecil juga, gitu. Jadi samalah dengan UKM itu. Nah, perlu enggaknya itu sangat perlu. Kenapa? Karena melalui jingle kita bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar dari konsumen. Ya, yang kita butuhkan adalah subconscious mind-nya itu. Mengapa? Karena subconscious mind itu akan merekam emosi yang kita berikan, memori yang kita berikan, dan juga habit yang kita berikan. Nah, karena dia kemudian memutuskan beli atau tidak beli, merek A atau merek B itu adalah subconscious mind yang hanya bisa didekati dengan jingle, ya, di samping slogan, maka mau tidak mau UMKM pun juga harus menggunakan jingle. Oke. Pak Bi, ini kayaknya kita banyak banget nih pertanyaan. Jadi begitu belum juga bikin, tapi terus pertanyaannya Nah banyak. ini nggak demo-demo deh kita. Nggak apa-apa sih, kita jawab pertanyaan aja. Bu Najah, okay. Assalamualaikum ya Bu Najah. Kalau untuk soundtrack film itu biasanya Mbak Tia nonton filmnya baru dapat idenya atau memang ada request khusus dari produser? Oke, sebenarnya punten Bu Najah ini sebenarnya di luar dari tema kita. Tapi nggak apa-apa kan ya Pak Bi kalau saya jawab? Saya mesti kayak gitu Pak Bi. Ya, oke, boleh. Oke, biasanya saya kalau untuk musik film itu biasanya saya tonton filmnya dan kemudian saya bisa melihat Act 1, Act 2, Act 3 yang berbagai macam sequence, alur cerita, dan kemudian diskusi sebenarnya lebih terutama kepada director sih gitu. Setelah itu saya baru bagi-bagi ke beberapa file komposisi dan kemudian ya udah dibikin. Habis itu dijalanin dari awal sampai akhir. Dilihat kalau misalnya memang jalan ujung produser sudah oke, ya alhamdulillah berarti musiknya lo. Terus langsung bisa ditayangkan di bioskop. Ya, yang sekarang yang digital gitu ya. Itu mudah-mudahan aja jawaban saya bisa menjawab pertanyaan ya, gitu. Terus ada Bernard Enmi. Ini kayaknya banyak yang nanya deh Pak Bi. Alumni itu alumni ya? Oh, oke. Yeah. Malam Pak Bi dan Mbak Tia, selamat malam. Mau bertanya bagaimana mendapatkan inspirasi nada setelah lirik dibuat? Terima kasih. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan sih, mau dibuka nggak ya? Kita buka aja nggak apa-apa. Ya. Jadi biasanya saya itu bikinnya, ini enaknya pakai grafik. Jadi, let's say ini 60 second. Ya kan nggak ya? Semisal ini 60 detik. Aduh, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Ini 60 detik gitu ya. Nah, dari awal itu musiknya agak rendah dulu emosinya. Ini yang rendah ini biasanya dikait. Entahlah itu melodi yang menjadi rendah atau memang musiknya yang rendah. Nah, kemudian dari sini sebelum masuk ref harus naik. Ref ini harus naik. Nah, kemudian dari ref ini atau ini striking powernya biasanya ini stopping, ini striking. Oke, ini stopping, ini striking. Nah, yang ini sticking. Ini harus catchy banget untuk
di subconscious. Kalau menurut teori yang Pak diajarin sama kita semua adalah apa aja Pak? Human brain, mammal brain, lizard brain ya. Jadi speaking ini harus masuk ke subconscious ya. Subconscious itu berarti di mammal brain. Ya. Bener ya. Nah, ini namanya jinglet. Nah, jinglet ini memang harus nampol banget. Misalnya kayak kalau yang sahla yang kita buat ini, itu yang kalimat yang paling nampol adalah cita rasa sahla. Di sini memang terakhirnya memang cita rasa sahla. Cita rasa sahla. Nah, makanya dibikinnya jingletnya itu benar-benar naik dan benar-benar yang harus benar-benar mati sampai jadi cita rasa sahla itu adalah jingletnya. Ya, sebentar ya. Pak Bia akan jelasin dulu karena banyak yang belum tahu apa itu stopping power, sticking power sama striking power. Ini kalau di Google ini nggak ada nih, karena ini memang dibikin Pak Bi tahun 78 pada waktu dia baru lahir. Itu Pak Bi. Jadi itu terbalik. Jadi itu stopping power, striking, baru sticking. Ya. Jadi stopping itu begini. Pada umumnya manusia itu tidak pernah fokus pada satu hal. Dalam kesehariannya dia sambil melakukan sesuatu, dia melakukan yang lain. Jadi sambil nonton TV, dia update status di Twitter misalnya. Atau dia sambil makan, dia ngelirik status. Atau nonton TV. Sambil nonton TV, makan kacang gitu. Jadi nggak pernah fokus satu saja dikerjakan. Nah, stopping power itu diperlukan untuk membuat, lu perhatiin gue ya, gitu. Nah, ini macam-macam ini. Bisa menggunakan key visual, bisa menggunakan key sound, bisa juga menggunakan keywords. Nah, ini 3 hal yang selalu saya pakai main-main untuk membuat komunikasi. Striking power itu harus penuh surprise. Karena begitu orang sudah menghentikan kegiatannya, memperhatikan kita, dan kemudian kita tidak membuat dia menjadi surprise atau strike atau wow, maka dia akan pindah. Gitu. Nah, supaya nggak pindah harus wow. Itu striking itu. Yang terakhir, supaya orang terkenang-kenang sama iklan kita atau jingle kita, maka kita bikin dia stick, nempel, gitu ya. Misalnya Indomie seleraku, nah itu adalah sticking power. Karena nempel nggak bisa dihapus tuh. Misalnya ambil saja kopiku, kopi permen kopiku, nah itu nempel. Jadi yang biasanya bagian paling belakang itu dipakai untuk sticking power. Ini kekuatannya di situ. Nah, jahatnya sebuah jingle atau jahatnya sebuah brand itu kalau sudah masuk ke dalam otak bawah sadar itu nggak bisa dihapus. Biar dibayar 1 juta, 2 juta, nggak bisa lupa. Ayo, sekarang kamu harus lupa Indomie dan seleraku. Baik, Pak Bi, sekarang saya udah lupa. Lupa apa? Indomie seleraku kan? Nah, juga. Gitu. Jadi, sticking power itu kekuatannya ada di sana. Dia mengikat pikiran. Atau cangkir kalau orang Jawa bilang. Nyancang pikir. Ini ilmu barat, apa ilmu Jawa? Ya, lanjut ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini aku bacain aja ya. Selamat malam Pak Bi dan Mbak Tia. Saya mau tanya, durasi jingle biasanya berapa menit? Dan form musik yang umum digunakan apa ya? Gitu. Mungkin ini sekarang bagian aku kata Tia yang tanya. Ya, jadi durasi jingle maksimal itu 2 menit. Di atas 2 menit itu namanya tiptong. Nah, 2 menit itu berarti 120 second. Atau kemudian kita juga awalnya 90 second. Atau kemudian awalnya bisa 6 second.
tapi itu bisa di cut down. Jadi ada 120 second, di cut down menjadi 10, di cut down menjadi 60, di cut down menjadi 30, di cut down menjadi 15, dan di cut down menjadi 5 second. Kita hitungannya detik. Karena biasanya kalau iklan itu pasti ya biasalah kan iklan akan meminta spot iklan yang memang mumpuni untuk produknya gitu. Biasanya spot iklan tuh ada yang ya durasinya segituan gitu yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi gitu. Kalau untuk sekarang tapi di zaman digital ini lebih banyak free form gitu, jadi mungkin bisa lebih dari 2 menit gitu atau 120 detik gitu atau 120 second. Tapi tetap sih basicnya itu 120, 90, 60, 30, 15, 5. Mudah-mudahan Mbak Ingrid bisa penerangan saya tadi bisa terjawab pertanyaannya Ingrid. Nah, Pak ya aku kayaknya aku deg-degan banget ya. Kali ini loh live beneran deh Pak Bidi. Aku baru sekali ini live gitu ngejelasin. Ini deg-degan gitu. Bikin juga tapi live ya. Iya. Jadi, nah setelah dapat not baloknya, kemudian sudah dapat chordnya, apa yang dilakukan dia untuk memasukkan ke dalam alat untuk composing dan editing? Oh, Papi. Ini ada pertanyaan yang mungkin. Ini sebelumnya, kita cuma jawab satu pertanyaan lagi, habis itu kita lanjut ya. Oke. Ini dari Jeremia _Saputra ya. Hai, bagaimana menentukan pemakaian kita dan kami dalam lirik? Nah, Pak Bi yang jawab deh. Dari suaranya pecah-pecah ya. Bagaimana menentukan pemakaian kita dan kami dalam lirik? Oh itu, ya. Ya, kalau kita itu bahasa Betawi, kita. Tapi kalau bahasa Indonesia ya kami lah. Kalau kita kan berikut lo gitu lah. Kita sedang ngomong sama lo gitu. Jangan pakai bahasa Betawi lah, kami gitu aja. Gampang aja. Oke. Ini pertanyaannya banyak banget. Jadi sebelum itu boleh ya kita praktek dulu. Tuh Deska tuh, ya. Apa Deska bilang suaranya pecah-pecah. Itu karena dia belum bayar first media. Jangan buka kartu dong, buset. Maklumlah, ini juga lagi musim begini. Pakai HP ya begini nih. Aduh, buka kartu lagi. Oke. Apa namanya? Ini kita sekarang menentukan BPM. BPM berarti adalah metronom, beat per menit. Ya. Untuk sekarang saya memang menggunakan BPM 120. Biasanya saya kebetulan digital audio workstation saya adalah Nuendo. Nah, apa namanya? Ini namanya tempo track editor. Jadi ini tempo tracknya. Nah, ini tuh di sebelah sini itu ada angka-angka yang menunjukkan kita mau jalan berapa BPM gitu. Ya. Ini kebetulan BPM-nya adalah 120. Jadi nggak ngerubah apa-apa gitu. Nah, biasanya BPM-nya bener nggak ya segini BPM-nya nih? Saya mute dulu deh. Nih, BPM-nya segini. Mudah-mudahan kedengeran ya. Nah, segini nih BPM-nya. Nah, oke. Setelah kita menentukan BPM, selanjutnya kita akan membuat musik dasar. Kan tadi kan udah nih melodi, kemudian chord. Nah, udah nentuin BPM-nya, metronomnya 120. Dan sekarang kita ke musiknya. Nah, memang karena waktunya cuma 1 jam, jadi saya udah nyiapin sebenarnya
udah nyiapin beberapa elemen-elemen musik. Elemen-elemen instrumen tepatnya. Jadi elemen instrumennya adalah ini kita pertama masukin dulu, biasanya masukin piano dulu. Mana sih pianonya? Wait a minute. Oh nih. Ini kita masukin piano dulu. Saya mainin aja kali ya, Pak Bi ya, biar cepat. Ya, ya. Oke, ini pianonya. Nah, oke. Terus udah gitu, biasanya kita masukin instrumen dulu. Jadi awalnya kayak kastanyet, kayak ini Chinese gong juga, ada drumnya juga, karena rhythm adalah basic dari sebuah musik. Kemudian ada grand kasa, dan tentu yang menentukan timur tengah dan modernnya itu dari drum, timur tengahnya dari rebana. Nah, itu oke, itu untuk ritmenya. Kemudian pegel, Bo. Terus ada instrumen-instrumen yang lain. Ada brass section dulu. Kemudian ada flute, ada harpa. Nah, ini orkestrasinya. Ini ada strings. Stringsnya memang dibikin cukup ringan. Ini ada orchestral French horn, ada orchestral kit. Stringnya memang nggak terlalu berat-berat banget karena ini tidak bukan simfonik orkestra gitu. Jadi ya hasilnya menjadi seperti ini. Oke, nah itu beberapa elemen musik instrumentasinya. Kemudian supaya menjadi lebih greget dan menjadi lebih lebih zeng gitu feel-nya, kita tambahin tipan. Oke. Kemudian biasanya kita akan melakukan vokal karena kita pasti. Ya, waktunya tinggal 10 menit loh dia. Nah, itu dia. Jadi kita pendengarkan saja semuanya ya. Yang tak sekedar rasa yang tak sekedar selera, menghargai cita rasa hidangan Anda, cita rasa salah. Salah tak hanya rasa, salah tak hanya selera, salah rasa otentik, salah yang dalam cita rasa salah. Rasa bisa apa saja, penyerempah Indonesia. Selera bisa apa saja, penyerempah Indonesia. Cita rasa salah. Wow. Iya. 1 jam mengkurang ya. Emang kurang ternyata, tapi kita pun. Tapi Instagram memang membatasi waktu 1 jam aja. Nanti memang 1 jam saja ya? Iya, sebelum ending nanti diulang lagi, dengerin lagi musiknya. Tapi kira-kira prosesnya sudah ketangkep kan sama teman-teman? Coba ditanyain deh.
Bagaimana menurut teman-teman, sudah jelaskah proses pembuatan jingle? Nice share katanya sangat bermanfaat. Alhamdulillah gitu Pak Bi. Ya, Terus alhamdulillah. Dadat akan terus. Ya, oh iya tadi ada yang bertanya soal apakah memang cuman begini aja, alat begini aja, atau masih bisa menggunakan musik yang live untuk real production gitu? Jawaban saya adalah tergantung budget. Jadi kalau misalnya budget is pasti secara production design-nya itu oh ya udah ini pasti gunain digital orchestration yang jelas, tapi feel-nya seperti live gitu. Tapi kalau memang budgetnya memang mumpuni dan memungkinkan, kita bisa take orkes di sini, bahkan bisa menghubungi teman-teman saya musisi yang ada di luar negeri. Itu selama production kita untuk budgetnya memungkinkan. Ya. Kalau komentar saya tentang alat benar atau nggak benar, maksudnya alat betulan atau enggak, itu sebetulnya dari zaman Abang Elva dulu juga saya selalu minta ada paling tidak 2 atau 3 alat beneran hanya untuk membuatnya tidak kedengaran seperti mesin. Ya. Jadi kenapa perlu alat beneran? Untuk membuat human error, kesalahan manusia. Dengan ada kesalahan sedikit, fals sedikit, atau telat sedikit beatnya, itu membuat dia menjadi manusiawi. Gitu. Nah, itu biasanya saya menggunakan alat beneran hanya untuk membuat kesalahan. Justru bukan untuk membuatnya sempurna, tapi kesalahan itu membuat the whole communication itu menjadi akrab, menjadi dekat gitu ya. Nah, itu mungkin saya juga bisa jelasin teknik musik sekarang. Jadi ada beberapa instrumen yang tidak bisa dikibulin gitu atau dibohongin lah ya gitu. Memang harus di take live. Aku itu biasa nge-take solo, gitar itu udah pasti, itu udah nggak bisa bohong, itu memang harus di take live. Kemudian apalagi yang mesti take live? Oh, suling biasanya, suling. Kemudian rebana juga. Hah? Rebana juga nggak bisa. Rebana juga nggak bisa ditipu gitu. Tapi selebihnya yang section semuanya sih bisa lah ya gitu. Masih bisa diakalin lah gitu. Kalau budgetnya memang mencukupi, ya. Kalau biasanya kalau budgetnya mencukupi, biasanya drum pun kita take live ya. Pasti. Drum itu mengolah rasa betul gitu. Yang menghidupkan sebuah musik. Kayak stroke-nya untuk main stick-nya itu juga nggak bisa dibohongin sebenarnya. Cuman kan memang apalagi kalau udah nah ini mesti diundang Yon sih. Kita undang ahlinya, serahkan pada ahlinya. Gitu. Baik. Masih 4 menit ya. 4 menit kalau mau ditambahkan lagi. Mungkin nanti pas kurang 2 menit. Halo? Ini 56 atau 58? Oh 57. Oke, masih 3 menit. Jadi dia bisa mainkan saya lagi. Sebelum closing, dia kasih komentar, baru kemudian nanti Pak ditutup. Oke, jadi gini, demikianlah production digital pada umumnya yang saya kerjakan. Mungkin setiap musisi punya treatment sendiri-sendiri, tapi yang jelas berbagi supaya bisa dipergunakannya sebaik-baiknya dan supaya bisa supaya bisa lebih mudah untuk kerjakannya gitu. Karena intinya musik itu juga adalah komunikasi apapun bentuknya. Oke, Pak Bi. Oke, baik. Jadi mungkin sesi ini akan kita ulang. Mungkin dia cari wifi yang lebih bagus. Jadi karena bagian dia kan demo ya. Jadi kalau putus-putus, pecah-pecah ya mendingan Pak Bi yang pecah-pecah, kamu yang mulus. Oke. Oke, kita buat persiapan yang cukup baik nanti ya. Jadi itu ada yang nanya IG-nya Mbak Tia apa? Oh, oke.
Saya tulis aja ya. IG-nya Mbak Tia panjang. Karena ada nama bapaknya, nama suaminya, nama dia sendiri, nama tetangganya masuk semua. Ya, namanya juga sayang bapak sama sayang suami lagi. Siap. Udah saya jawab ID-nya apa. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut tentang teknik musik pun juga bisa bertanya di DM. Jadi nanti biar kita list down ya Pak Adi ya pertanyaannya. Ya, betul. Ya, Oke. di sesi berikutnya bisa kita jawab dan kita siapkan. Oke. Jadi mungkin kita lihat minggu depan kalau masih harus work from home, kita di karantina di rumah, ya kita akan siaran lagi ya, kita akan live lagi. Saya kira ya daripada galau, mendingan live seperti ini kan. Iya dong, iya Oke. dong. Baik, ini sudah tinggal 1 menit lagi. Saya tutup. Terima kasih Tia untuk Ya, terima kasih partisipasinya. Pak. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang nanti kita akan ulang lagi supaya lebih mantap. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.